Selamat pagi, saudaraku. Harus selalu kita ingat bahwa kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Kitalah yang menentukan diri kita sendiri, apakah kita mau menjadi dewasa sesuai dengan usia rohani kita atau tidak. Kita yang menentukan apakah kita mau jadi orang suci, orang saleh, seperti yang diingini oleh Bapa atau tidak. Apakah kita mau hidup tidak bercacat, tidak bercela atau tidak. Kita yang menentukannya, saudaraku. Tapi Allah itu menyediakan sarana untuk kita bertumbuh. Tuhan menyediakan sarana untuk kita dewasa sebetulnya. Tetapi apa yang Allah sediakan dapat menjadi sia-sia kalau kita tidak punya respon atau reaksi yang tepat, yang benar. Inilah yang harus kita hayati dengan benar, saudaraku. Bagaimana dengan respon kita ketika proses pendewasaan, pematangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Seringkali kita tidak meresponi dengan tepat. Itu yang menjadi kendala kenapa kita tidak kunjung dewasa kerohanian kita. Ibrani 12 ayat 16, firman Tuhan berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang menjadi nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dan mencucurkan air mata. Begini saudaraku, ini menggambarkan Esau yang sudah kehilangan kesempatan. Itu semua manipulasi setan, saudaraku. Setan itu luar biasa licik. Dia gunakan semua irama hidup kita yang salah untuk menghambat pertumbuhan rohani kita, supaya tidak mencapai puncak, supaya rohani kita tidak bertumbuh dengan normal. Itu cara setan bekerja. Di dalam Roma 8, 28-29, firman Tuhan berkata begini, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, saudaraku. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hal atau momentum yang sia-sia yang terjadi dalam hidup kita tanpa penggarapan Tuhan di dalam setiap momennya. Jadi semua momentum yang terjadi dalam hidup kita, meskipun kita yang salah memilih ataupun memang diizinkan Tuhan terjadi ujian atau cobaan supaya kita semakin dewasa, maka semuanya itu mendatangkan kebaikan, berfaedah bagi iman kita. Jadi kalau kita sudah sampai di pemahaman ini, kita tidak bisa berkata lagi Tuhan tidak adil. Adil Dia. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kondisi yang terbaik untuk kita saat ini. Dia tahu bahwa melalui semua yang diizinkan terjadi ini, ada pendewasaan, ada proses yang luar biasa kalau kita mau meresponi, mereaksi ini semua dengan tepat. Tapi setan menggunakan irama hidup kita yang salah supaya kita terhambat, supaya kita tidak bertumbuh normal. Seperti anak-anak ya, kalau usianya udah mulai remaja 12 tahun, tapi mereka masih makan masih disuapin, mandi masih dimandiin. Nah itu nggak normal kan? Setan buat kekristenan kita begitu, rohani kita begitu. Udah jadi Kristen puluhan tahun tapi kita seperti bayi. Harus makanan yang lembut, bubur bayi. Harus semua yang lunak. Minum susu, nggak bisa makan nasi, makan ayam goreng, nggak bisa. Makan sapi lada hitam nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan makanan lembut. Jadi itulah gambaran kekristenan
Hari ini banyak yang masih di titik bayi rohani, saudaraku. Tapi memang di dalamnya ada peran setan di dalamnya. Dan setan tahu orang-orang yang memang tidak mau berjuang untuk mendewasakan kerohaniannya. Dan orang-orang begini biasanya sibuk dengan hal-hal dunia. Mereka sibuk dengan kesenangan dunia, saudaraku. Maka mereka tidak bertumbuh dengan normal. Kadang-kadang setan juga pintar mengacau dengan pemikiran yang sesat, seakan-akan pertumbuhan mental itu sama dengan pertumbuhan rohani. Rohani yang bertumbuh, mental pasti bertumbuh. Tetapi mental yang bertumbuh belum tentu rohani bertumbuh, saudaraku. Karena pertumbuhan mental di mana orang menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin arif secara umum, itu juga bisa dimiliki semua orang seiring bertambahnya usia. Dari pengalaman-pengalaman hidup, dari seminar, dari ini dan itu. Tapi menjadi makin rohani, artinya begini, makin rohani itu begini loh saudaraku. Semakin sepikiran, seperasaan dengan Allah. Ini berbicara mengenai kecerdasan untuk mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Lah orang kalau sudah sampai di titik ini biasanya dia semakin meninggalkan percintaan dunia. Tetapi saya melihat saudaraku banyak orang-orang yang tahu kebenaran. Mereka tidak mau berjuang untuk mengisi pikiran, perasaan dan kehendaknya ke Tuhan. Dia tahu banyak kebenaran, bukan semakin meninggalkan dunia, semakin melekat ke dunia. Loh itu fakta loh saudaraku. Itu saya lihat sendiri orang-orang, ada 2 kubu di situ. Dan ada 3 kubu lah kalau boleh saya lihat. Yang satu ekstrim, berjuang untuk melepaskan segala sesuatu. Dia berjuang. Ada satu sisi yang belajar kebenaran yang sama, semakin melekat. Semakin itu luar biasa, iblis itu begitu. Seakan-akan kognitifnya diisi itu cukup buat dia. Ketika dia memahami kebenaran, dia merasa dia sudah benar. Tapi kelakuannya semakin melenceng, semakin jahat. Semakin melekat kepada dunia. Itu yang buat kadang saya bingung, kok bisa ya? Tapi ada satu kubu lagi yang suam-suam, ya udah sejalannya ada begini. Itu fakta saudaraku, di lapangan begitu saya lihat. Tapi kalau Anda dan saya berani memilih, aku mau memilih melampaui akal. Aku mau lakukan sesuatu yang menyenangkan perasaan Tuhan. Itu luar biasa, itu pilihan yang menyukakan hati Bapa, saudaraku. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Melampaui segala akal, Allah akan berkarya di setiap momentum hidup kita. Artinya apa? Allah akan berkarya supaya anak-anak Allah yang terpilih ini menjadi dewasa. Garis bawahi saudaraku kata dewasa. Bukan tahu kebenaran malah tambah jadi kanak-kanak. Waduh itu kadang sedih saya lihat orang-orang begitu. Diajarkan lepaskan segala sesuatu, dia malah semakin mengikatkan segala sesuatu dalam dirinya. Harga diri, nama baik, branded barang. Semakin dan semakin kadang saya mulai berpikir kenapa ya orang bisa begitu. Kita begini saudaraku, saya selalu ajarkan di dalam pengajaran yang saya berikan. Fokus kepada fungsi bukan gengsi saudaraku. Karena ketika engkau membuka celah sedikit saja, itu mengikat. Fungsi bukan gengsi. Masukkan dalam hati dan pikiranmu dan jiwamu. Fungsi bukan gengsi. Maka kita hanya fokus kepada bagaimana membenahi manusia batiniah kita, wajah batin kita, karakter kita, pola berpikir, pola
perasaan, berkehendak, apa yang aku ucapkan. Tuhan menikmati nggak apa yang aku lakukan? Itu loh 24 jam 7 hari itu aja udah terus di situ. Apa yang aku ketik di sosial media, apa yang aku tulis di WhatsAppku, di WhatsApp chattingku, itu semua yang dipikirkan. Melukai perasaan Tuhan nggak? Jadi kita harus memperhatikan setiap momentum ada kejadian A, B, C, D sampai Z dalam hidup kita. Itu semua diramu wajah batin kita itu tadi. Tampilannya gimana akhirnya dalam kelakuan kita? Orang menyakiti kita, kita jadi jahat apa enggak? Kalau semua wajah batin kita dibawa kepada Tuhan, maka kita enggak jadi jahat, tapi kita jadi mengampuni orang. Kita mendoakan orang yang memusuhi kita seperti Yesus. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau hari ini kau sedang di dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun yang pelik dalam hidupmu, tidak ada jalan keluar seakan-akan. Kalau engkau wajah batinmu ke Tuhan, maka engkau bisa bersyukur dengan hidupmu. Kau bisa berkata, di dalam kepelikan hidupku hari ini, seakan-akan aku sendiri, tapi tanganmu sedang merajut Tuhan. Merajut hal yang indah. Seperti firman-Mu tadi berkata, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Aku mengasihimu, maka keadaanku adalah rajutan cintamu kepadaku. Keren kan saudaraku kalau bisa begitu. Lah untuk bisa sepikiran dan seperasaan dengan Allah, tentu harganya mahal. Orang bisa tepat begitu responnya, itu mahal bayarannya. Lah itu orang yang seringkali tidak berani bayar harga di situ. Itu tiap hari saya ngomong begini saudaraku. Karena saya tahu dulu saya gak berani bayar harga. Jadi kalau Allah itu pencipta langit dan bumi memilih kita menjadi umat pilihan, memilih kita menjadi anak-anaknya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12. Bapa di dunia ini tahu mendidik anak-anaknya dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh Bapa atau orang tua di dunia. Demikian juga Bapa di surga menghajar orang-orang yang dikasihinya. Supaya hidup, kata hidup di sini zoe, mengalami hidup kekal. Dan mengambil bagian di dalam kekudusannya. Saudaraku, kita sudah jelas dari kalimat ini. Ini perlu tindakan Allah yang melampaui segala akal. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu melampaui segala akal. Artinya begini, Tuhan bisa bekerja dalam segala hal. Merajut wajah batin kita, spiritual kita dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Itulah penggarapan Allah. Tapi kembali ke kita mau gak memanfaatkan momentum itu? Maka kita harus mengerti momentum yang diberikan kepada kita. Kita harus manfaatkan dengan tepat saudaraku. Karena irama hidup yang salah sudah kita warisi berpuluh tahun. Betul gak saudaraku? Sudah berpuluh tahun. Itu yang merusak kita, itu yang menghambat kita. Bahkan bisa menggagalkan rencana-rencana Allah untuk bisa menjadikan kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Sehingga kita bisa saja menjadi dewasa mental tetapi tidak sempurna di mata Bapa. Oleh sebab itu, irama hidup kita harus diubah. Kalau kita mau berubah, maka rubah semua rutinitas kita. Ini adalah hukum kehidupan yang mengunci supaya kita mengalami perubahan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku, hendaknya kita ingat terus, kita lakukan terus bahwa aku harus merubah rutinitasku. Cari Tuhan pagi hari. Temukan Tuhan setiap saat dalam relung hati hidupmu. Di perjalananmu ke kantor,
ketika engkau sedang memasak, ketika sedang mengurus rumah, ketika sedang dealing dengan orang, ketika sedang di marketplace, ketika dimanapun saudaraku. Berhubunganlah terus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Rubah rutinitasmu, punya jam-jam bersama dengan Dia pribadi. Kau bisa berkata, thank you my Lord untuk hari ini. Itu tidak gampang saudaraku. Karena kita harus tahu bahwa kesempatan-kesempatan di mana kita bisa duduk dekat kaki Tuhan, bercengkrama dengan Tuhan, itu adalah momentum yang sangat teramat berharga dalam hidup kita. Dan momentum itu adalah sarana di mana Tuhan terus mau berbicara, menggarap diri kita saudaraku. Sehingga kita bisa menghadapi momentum-momentum hidup kita yang lain. Masalah, problematika apapun itu. Kita temukan dulu momentum kita bersama dengan Tuhan. Sehingga momentum-momentum hidup yang lain bisa kita lewati sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Dan kita semakin didewasakan, semakin disempurnakan di pemandangan Allah. Selamat pagi saudaraku. Selamat berjuang. Nikmati setiap momentum Tuhan dalam hidup kita. God bless you.